Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nola Windira SPMSI. Saya dari program studi agribisnis di bawah unit kerja Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Bengkulu sejak tahun 2019 hingga saat ini. Mata kuliah tersebut yaitu dasar-dasar manajemen, di mana mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran berupa mahasiswa mampu menguasai pemahaman terhadap perencanaan, pengorganisasian, pengetahuan, dan evaluasi, serta mampu menyusun perencanaan dengan metode network planning. Mata kuliah ini memiliki 5 sub CPMK dengan 16 kali total pertemuan, di mana 7 kali pertemuan dilakukan sebelum ujian tengah semester dan setelahnya 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester. Sub CPMK yang pertama itu dipenuhi pada pertemuan pertama, yakni mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang sejarah manajemen, konsep manajemen, dan organisasi. Pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, ini mahasiswa harus memenuhi sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa harus mampu menguraikan konsep perencanaan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan. Lalu tiga pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima, 6, dan 7 sebelum UTS, mahasiswa harus mencapai sub CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa harus mampu menguraikan pengertian dan konsep pengorganisasian. Selain itu juga harus mampu menjelaskan dan menerapkan proses departementasi, dan yang terakhir bagaimana pembagian kerja dan proses pendelegasian. Selanjutnya itu mahasiswa menempuh ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Lalu pertemuan selanjutnya ke-9 dan ke-10, mahasiswa itu harus memenuhi sub CPMK yang keempat, yakni mampu menguraikan konsep pengerahan dan pengarahan yang baik dan tercermin pada kemampuan leadership di lingkungannya. Nah, untuk sub CPMK yang kelima harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pertemuan ke-11 hingga ke-15, yaitu di mana mahasiswa harus mampu mendefinisikan dan mendeskripsikan proses evaluasi dalam suatu kegiatan keorganisasian, baik sebelum, pada saat, ataupun setelah kegiatan dilaksanakan. Beberapa sub CMK tadi, di mana pada akhirnya mahasiswa program studi S1 Agribisnis harus memiliki kemampuan memahami proses manajemen, yakni mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengetahuan, dan evaluasi, serta mereka juga harus mampu menyusun perencanaan dengan metode network planning. Selanjutnya, dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen ini juga menerapkan project based learning untuk menerapkan tugas pada mata kuliah ini. Project based learning ini dilakukan dengan cara kelompok oleh mahasiswa, di mana mereka harus melakukan sebuah project mengidentifikasi bagaimana sebuah toko itu melakukan perencanaan, bagaimana toko tersebut mengorganisasi, dan bagaimana pengetahuan yang diterapkan serta evaluasi yang telah diterapkan oleh toko sebagai studi kasus pada tugas project based learning tersebut. Selanjutnya, tugas project based learning yang lain yaitu mahasiswa harus mampu menyusun perencanaan dengan metode network planning. Ini merupakan proyek kedua yang dilakukan oleh mahasiswa yang biasanya sebagai pendampingan ujian akhir semester, sedangkan proyek pertama tadi itu sebagai pendampingan ujian tengah semester. Selain dengan metode project based learning, metode ceramah juga dilakukan pada mata kuliah dasar-dasar manajemen ini, di mana dengan metode ceramah, dosen dan mahasiswa melakukan diskusi dan tanya jawab langsung di kelas maupun di luar kelas. Demikian penjelasan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen. Berikut akan saya tampilkan bagaimana metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di pertemuan kedua ya untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen sama Ibu. Nah, materi kali ini lanjutan dari materi sebelumnya, yang mana sebelumnya sudah kita bahas tentang pengorganisasian ya. Nah, sekarang ada kaitannya. Kalau ada organisasi, pasti ada leader? Pasti ya. Ada organisasi, ada leadernya. Karena kemarin kita beranjak organisasi itu kan wadah ya, wadahnya orang berkumpul ya, ada fungsi, ada personalia, ada faktor fisiknya ya. Itu untuk yang kemarin kita bahas. Kita bahas kemarin udah wadahnya, fungsi organisasinya apa, personalnya siapa, faktor fisik pendukungnya apa ya kan. Nah, sekarang kita membahas khusus tentang personalianya. Nah, lebih lagi khusus lagi ke leadernya. Leadership itu lebih ke karakternya ya. Kalau leader itu orangnya, ya kan? Nah, kalau di leadership ini bukan berarti kita berbicara tentang satu orang ya, leadership ya. Kalau leader satu ya, karena emang dalam satu kelompok pasti cuma satu pemimpin, itu pasti. Tapi kalau kita berbicara tentang leadership, itu nanti akan ada yang namanya pemimpin, dan yang berikutnya ada siapa? Anggota. Iya, ada pemimpin, ada anggota. Barulah namanya untuk organisasi. Jadi ibarat kata itu ada pemimpin nggak ada anggota, ya dia mimpin siapa ya kan? Kayak kurang kerjaan kan? Nah, ada anggota nggak ada pemimpin, jadi anggotanya kayak nggak ada arah. Ya, yang ada yang ke sana, ke kiri, ke belakang, ke depan, jadi nggak fungsi organisasinya nggak sampai kalau nggak ada pemimpinnya. Yuk kita masuk. Sebelum kemana-mana kita coba sejarahnya sih. Leadership itu muncul, kalau dibilang kapan akan blunder jawabannya ya. Karena kalau pada hakikatnya manusia itu kan sejak kita lahir sudah terbentuk sebagai makhluk sosial nih, ya kan, dari lahir berawal dari ibunda tercinta ya kan. Memang kita sudah membutuhkan bantuan ibu ya kan, ayah. Jadi memang kebutuhan makhluk sosial kita itu sudah terbentuk sejak lahir. Nah, dengan adanya kebutuhan terhadap sosial atau orang lain, nah disitulah mulai berkembang yang namanya leadership. Jadi contoh ya, kita di kelas inilah. Di kelas ini kita sebagai makhluk sosial yang di kelas apa nih, B ya, kelas B ya kan. Nah, kemarin kan bingung kan untuk menghubungi dosen menentukan jadwal kuliah, kita butuh bantuan. Mungkin ada yang berani, ada yang nggak berani ya kan. Nah, yang nggak berani butuh bantuan. Terus bagaimana mengkoordinir jadwal kelas di mana kalau tiba-tiba ganti ya kan, nggak mungkin semua orang itu menghandle. Jadi butuh sosok bantuan lagi, siapa kira-kira yang bisa manajemen ini. Nah, dengan adanya kebutuhan itu yang berkelompok, kalian sekelompok kelas B, kebutuhan yang sama ya, akhirnya tertunjuklah seorang leader atau komti ya, itu ada Unang, nah gitu kan. Nah, itu maksudnya prosesnya gitu ya, maksudnya prosesnya gitu tuh, kenapa terbentuk akhirnya ada leadership. Awalnya memang ada kebutuhan kelompok ya, kebutuhan kelompok dulu. Di sini dia bilang, dia begitu ya, maksudnya ya, makhluk sosial kata kunci. Benar ya, sepakat kalian makhluk sosial? Ya. Sepakat ya, seintrovert apapun kita masih butuh orang lain. Ya pasti ya. Iya, mau masak nasi butuh orang yang jual beras. Lah nggak bisa pula saking ke introvertnya kan, mau masak nasi, nanam dulu padi ya kan, manen dulu sendiri ya kan, giling sendiri, masak sendiri, nggak mungkin ya. Itu hal yang simple saja. Yang mau beli baju saking introvertnya kita mau buat bahan sendiri, jahit sendiri ya kan. Luar biasa kalau kehidupan kita seperti itu. Jadi memang kita ini makhluk sosial, butuh bantuan orang lain. Nah, pada hakikatnya kita semua ini leader, minimal untuk diri sendiri. Jadi ya minimal untuk diri sendiri lah, karena kita juga butuh punya kebutuhan ya terhadap diri sendiri. Kita mau happy itu yang pasti kita dorong, kita gimana sih caranya happy buat diri sendiri ya kan. Jadi kita mulai mikir gimana caranya, tekniknya bagaimana ya kan, strateginya seperti apa, yang dibutuhkan apa. Itu sudah mulai leader ya, terbentuk leader. Kita leader diri sendiri. Tapi ketika berbicara tentang leadership, nah tadi awalnya ya, leadership itu kan berdasarkan
Kebutuhan kelompok. Nah, itu kata kuncinya. Kebutuhan kelompok. Nah, jadi kalau baru sendiri tadi itu belum leadership. Ya, baru sendirian tadi belum leadership, tapi kita sebagai leader. Belum leader yang memiliki karakter leadership. Karena kita belum menjadi leader sebuah kelompok. Nah, kuncinya itu. Lanjut. Apa yang tadi? Oh enggak, ini ya dari kelompok sosial ya. Nah, ada Bogardus. Ada 2 tipe kepribadian yang tadi di awal Ibu bilang ya. Jadi kalau ada pertanyaan begini, mana kepribadian yang lebih baik antara leadership dan followership? Nah, siapa yang berargumen? Mana yang lebih bagus menurut kalian? Ya, coba ini, angkat tangannya, jangan ngomong bareng-bareng. Ayo berargumen, menurut kalian ya, menurut yang lain-lain ya. Menurut kalian aja dulu. Mana menurut kamu yang lebih baik kepribadiannya antara leadership dan followership? Siapa mau berargumen? Ya. Menurut saya lebih baik jadi leadership. Karena jadi leadership itu kita bakalan mempengaruhi, mendorong anggota-anggota kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, jadi menurut, lupa Ibu namanya siapa? Mailan. Nah ya, menurut Mailan leadership itu lebih bagus kepribadiannya dibandingkan dengan followership. Ya. Ada yang tidak sepakat? Kalau tidak sepakat berarti beranggapan followership itu lebih baik ya. Kalau sama ya udah sama. Kalau yang tidak sama ada? Atau semua sepakat bahwa memang leadership itu lebih baik daripada followership? Sepakat ya? Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Balik ke awal. Kalau semuanya mau jadi lebih baik ya kan, bakal jadi semua jadi leadership ya. Terus yang di leader itu siapa? Apakah serta-merta memang ya kita itu kebutuhannya pengen jadi yang lebih baik ya kan? Lebih baik dari A, lebih dari B ya kan? Nah, kalau memang semuanya mau jadi leadership ya, ada punya kepribadian leadership, berarti mau memimpin kelompok semua kan? Nah, yang terus teman-teman anggota yang lain itu kalau nggak ada gimana ceritanya? Gimana? Apa kejadiannya? Nggak ada yang mau pilih. Nggak ada kan, kayak jadi muncul sengketa ya, perdebatan yang luar biasa karena menurut leadership yang ini begini yang bagus, ini begini terus saja begitu, nggak ada followernya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik itu tidak ada, dia mutualisme. Ya, dia mutualisme. Leadership itu tidak akan terbentuk dari kelompok. Jangan lupa awal mula leadership itu muncul adalah kelompok sosial. Ya, ada kelompok sosial itu, makanya muncullah leadership. Jadi kalau dibilang mana yang lebih baik, dua-duanya itu lebih baik ya. Bagus harus ada di dalam kelompok. Tadi di awal, bayangkan kalau ada leader nggak ada anggota, apa kabar, ya kan? Ada anggota nggak ada leader, nggak ada arah. Nah, jadi semuanya mutualisme antara followership dan leadership. Coba ukur diri masing-masing, ya, ukur diri masing-masing. Minimal kita, walaupun belum terlalu ahli menilai diri sendiri, minimal tahu lah ya dari kebiasaan, gitu kan? Kalian lebih condong ke leader sebagai leader atau sebagai follower? Coba yang merasa dirinya sebagai follower, angkat tangannya. Oke, thank you. Sekarang yang dirinya tuh merasa kayaknya dia ini sebagai seorang leader, angkat tangannya. Nggak ada. Jadi semua followership ya. Ayo, jangan ragu. Yang mengukur dirinya, kayaknya saya ini emang cocok sebagai leadership dari kelompok ya kan. Saya punya nih jiwa ini ya kan. Ah, siapa nih? Angkat tangannya. Yang merasa punya jiwa leadership, Unang. 1. Udah. Kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Tidak usah ragu-ragu ya kan, menilai diri sendiri ya kan. Siapa yang berani menyalahi atas penilaian kita terhadap diri sendiri? Kan nggak bisa itu ya. Jadi, nah di sini contohnya terbukti ya. Kalau ibu tanya siapa yang merasa dirinya lebih condong ke followership, pede banget angkat semua ya kan. Coba tanya berikutnya, siapa yang merasa dirinya lebih condong ke pribadian leadership? Ya, ada yang satu pede, ada yang pokoknya dikit banget ya kan. Nah, inilah buktinya bahwa memang seyogianya followership itu pasti lebih banyak daripada leadership.
leadership. Ya iya, pemimpin itu kan cuma satu ya kan. Jadi makanya dua kepribadian ini adalah mutualisme. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Karena mereka ini saling membutuhkan. Nah itu maknanya. Jadi yang merasa followership jangan minder ya kan. Ya pula saya ya kan. No, enggak ya. Kalian itu sangat bermanfaat di kelompok. Nah yang leadership jangan juga sombong ya kan. Oh saya ini leader, punya jiwa leadership yang tinggi, buktinya wah gitu ya. Nanti tiba-tiba followernya demo kan turun turun tahta. Nah, jadi itu makna dari Bogardus itu maksudnya ya. Sekarang ada dua ya, ada dua penyebab seseorang menjadi leader, pemimpin, leader. Yang pertama apa? Turunan. Yang kedua? Ya, sifat tertentu. Biasanya yang menonjol ya, yang tertentu ini menonjol. Kalau keturunan kira-kira contohnya apa? Apa? Raja. Ya, boleh ya, sistem kerajaan boleh ya. Perusahaan yang memang ayah menjadi CEO, nanti kan beberapa tahun kemudian anak kandung pertama laki-laki ya gitu kan yang menjadi CEO lanjutan gitu terus ya, atau di kerajaan pemerintahan juga bisa. Biasanya dia itu memang dididik ya kan, dia udah bakal tahu 10 atau 20 tahun lagi jabatan itu akan saya dapatkan di saya. Jadi mulai dididik oleh keturunannya ya kan. Beda kalau yang kedua, sifat-sifat tertentu. Nah, pertanyaan Ibu, kemarin proses pemilihan Unang sebagai komti itu pakai teknik apa? Hah? Tunjuk oleh siapa? Diri sendiri? Mengutus diri sendiri ya? Unang kemarin? Mengajukan persetujuan. Oh, berarti Unang pertama mengajukan diri, lalu disepakati oleh kelas, anggota kelas, begitu ya? Nah, kira-kira kenapa kalian setuju Unang menjadi komti? Hah? Oh, nggak ada yang mau. Berarti sifat tertentu yang kalian sepakati ada di Unang, dia tuh punya kesediaan yang besar, ya kan? Untuk dikorbankan, bukan ya? Untuk mengerjakan, menanggung beban ya. Untuk menanggung beban menjadi seorang komti. Itu memang ya, pelayan ya, komti itu sama kayak pemerintah ya kan? Pelayan rakyat, kalau komti pelayan di kelas ya kan. Pelayan maksud di situ adalah kan dia memberikan pelayanan yang bagus, prima, bagaimana seluruh anggotanya ini terayomi kan begitu ya kan. Bukan berarti pelayan yang negatif ya. Apapun kita beliin Unang, beliin saya makan, ya enggak gitu ya. Dia punya kuasa juga dong. Oh, leader loh, ya kan? Dia leader. Nah, berarti ada sifat-sifat tertentu yang menonjol di Unang. Dia punya kesediaan atau rasa percaya diri yang tinggi ya. Dia bisa menjadi komti dan kalian sepakat itu. Makanya Unang menjadi komti. Atau contoh lain, ada yang ikut organisasi? Di dalam ataupun di luar kampus? MGC. Ada yang ikut MGC? Ya kok ragu-ragu? Ikut nggak? Siap ikut. Hah, ikut? Ikut ya, sudah di ini? Sudah di apa nama istilahnya tuh? Ya, sudah. Anggota atau pengurus? Anggota. Oh, belum bisa Ibu tanya ya. Dia coba masuk ke pengurus. Kenapa pemimpin itu sepakat dia yang jadi ketua di UKM kerohanian ya, UKM kerohanian. Pasti di antara anggota itu dia yang lebih apa ya? Lebih bacaannya bagus, Al-Qur'annya mungkin kan, atau perilakunya lebih baik dibandingkan yang lain. Kayak begitu-begitu ya. Bukan karena dia lebih cantik gitu kan. Karena UMKM-nya kerohanian. Kita berbicara tentang organisasi yang lain, misalnya organisasi Putra-Putri Indonesia, kecantikan kan juga jadi poin utama ya kan. Dia cantik, dia pintar gitu kan, public speakingnya bagus. Nah, jadi setiap organisasi punya fungsi sendiri-sendiri dan punya karakter sendiri terhadap pimpinannya masing-masing. Nah, jadi kalau nanti ikut organisasi, coba diterapkan ilmunya kan. Oh, kalau yang saya ini gara-gara yang mana ya? Atau jangan-jangan gara-gara keturunan ya kan? Kakaknya dulu alumni kan? Pas adiknya masuk, dia pula jadi ini kan? Ketua berikutnya. Oke, berikutnya ada ciri-ciri umum.
Kalau yang namanya ciri-ciri umum, ini maknanya sebagian besar ya, begitu ya. Sebagian besar ada, yang nggak ada juga ada, gitu kan. Namanya juga ciri-ciri umum. Yang pertama, persepsi. Kita mau contoh siapa nih? Unang aja lah ya, leadernya ya di kelas ini. Sosial persepsi. Bagaimana tingkat sosial persepsi Unang di kelas? Sosial persepsi itu kan bagaimana Unang mengerti perasaan anggota, ya kan? Bagaimana Unang care-nya ke anggota. Gimana kalau Unang? Maaf ya Unang, kita jadikan contoh ya Unang ya. Siapa yang mau memberi nilai Unang terhadap yang pertama, sosial persepsi. Bagaimana Unang? Ada yang mau? Enggak, nanti nggak musuhan ya Unang ya? Enggak ya? Kan cuma contoh, ya kan? Jadi takut-takut ngasih komentar. Nah, Unang kira-kira gimana sosial persepsinya? Ada yang mau ngasih tahu? Siapa yang? Pasti deket lah ya sama Komti ya. Ayo, Unang bagaimana? Ayo, gimana Unang? Sosial persepsinya? Takut dia ya, takut musuhan nanti. Enggak. Kita sebagai contoh enggak ya Unang? Santai, iya. Ini kan buat seorang leader itu harus mau dikritik ya. Itu ciri yang bagus. Nah, gimana? Siapa? Cowok aja lah ya. Nanti cewek baperan pula Unang kan. Nah, ayo Mas. Gimana Unang? Sosial persepsi Unang kira-kira kamu gimana itu? Baik nggak atau kurang? Sangat baik, Bu. Sangat baik. Selalu mengajak dalam kebaikan. Masya Allah ya. Selalu mengingatkan anggotanya, Bu, bila besok masuk jam sekian. Peduli dia ya. Selalu mengingatkan tugas kami. Berarti bagus ya. Tinggi ya sosial persepsi Unang sebagai Komti. Ngingetin tugas, ngingetin kelas ya. Yang kesiangan dibangunin, enggak ya? Enggak, Nang? Iya. Undang perhatian. Iya, emang itu kata kuncinya, care-nya tinggi ya. Care-nya tinggi. Jadi kadang tuh kita tanpa ngomong ke Unang tuh tahu kebutuhan kita apa. Misalnya ada temen yang murung terus, wah ini kayaknya udah 3 bulan nggak dapat kiriman ini ya, bulanan gitu kan. Nah, dia nanti akan mikir ya. Terus ada ability in abstract thinking. Nah ini jangan lupa kata kuncinya mental adaptability ya. Mental adaptability ini berarti si Unang ini bagaimana dia ngikut tren teknologi perkembangan sekarang ya. Mungkin dulu bangunin atau ngingetin tugas itu pakai SMS ya kan. Nah kalau sekarang ya kali pakai SMS kan. Mungkin jangan-jangan lewat story TikTok dia kan. Ngingetin kuliah kan. Karena Unang tahu kalau SMS nggak akan dibaca. Tapi kalau buat story di TikTok, satu kelas itu baca komen semua. Nah, jadi lebih efektif berarti ngingetin teman-teman ada kuliah itu di story TikTok. Mungkin gitu kan dibandingkan dengan SMS atau WA. Ya, itu contohnya ya, mental adaptability. Emotional stability. Emotional ini bukan berarti Unang suka marah-marah ya. Bukan ya. Emotional stability ini adalah dia tuh positive thinking Unangnya ya. Terus orangnya kooperatif. Kalau lagi ada perselisihan, bukan berarti Unangnya nggak pernah marah. Emosionalnya stabil Bu gitu kan? Ya enggak, bukan itu maknanya ya. Bagaimana cara Unang kalau ada perselisihan? Apakah dia kooperatif dalam mengambil keputusan? Apakah dia positive thinking terhadap setiap masalah ya? Ataupun temuan-temuan. Nah itu yang dimaksud dengan emotional stability-nya. Nah kira-kira Unang pernah marah-marah nggak di kelas? Pernah. Oh pernah juga ya. Nah, bagus, berarti emang dia bisa tahu posisi dia harus jadi apa ya kan di kelas kan? Ya marah-marah kalau dalam hal yang baik nggak apa-apa ya. Nah terus ini ada bagaimana prosesnya seseorang menjadi leader dalam organisasinya. Ada yang karismatik. Ini lebih ke apa ya? Contohnya di daerah-daerah desa gitu kan, masih ada siapa kira-kira ya nama mboknya ya, nama mboknya. Mungkin Mbok Ijah gitu kan. Jadi setiap di desa itu kita mau ngadain acara apa, misalnya acara syukuran panen gitu kan, tanya dulu Mbok Ijah jadwalnya, bagusnya berapa gitu kan. Atau misalnya, wah di desa kita ini kenapa gagal panen ya, coba tanya Mbok Ijah dulu gitu kan, kenapa, ada apa gitu kan. Atau kita mau ngadain apa ya misalnya, ya apapun lah di desa itu ada sosok yang sebenarnya tidak secara formal dia sebagai leader ya kan, tapi kalau hal-hal spesial tuh kita pokoknya percaya aja sama satu orang itu
walaupun dia bukan sebenarnya leader formal ya. Kalau di desa itu kan kalau nggak kepala desa, kadus gitu kan. Tapi ibu itu Ida, Bu Ijah tadi ya. Ya, itu masukan di pengorganisasian, ya kan? Kita balik ke akhirnya project, ya kan? Sudah Ibu sampaikan di awal pertemuan, project. Nah, projectnya perhatikan ya, jangan sampai ada misinformasi. Projectnya adalah kita membuat tulisan project bentuk makalah yang isinya mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi studi kasusnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, boleh mantan presiden ya, boleh mantan gubernur, atau boleh kepala desa kita ya kan, siapapun itu disepakati nanti. Nah, itu identifikasinya adalah yang pertama tentang pengorganisasiannya bagaimana, kan ada 3 unsur kemarin ya. Coba identifikasi kira-kira fungsi organisasi yang dia pimpin itu gimana, yang untuk apa, terus personalianya siapa aja itu kan, terus faktor fisiknya apa ya gitu ya, coba diidentifikasi. Nah, terus juga identifikasi tentang leadershipnya ya kan, mungkin teknik perintah mana yang dia terapkan. Biasanya kalau untuk lebih kecil itu ambil contoh kasus. Kalau mau pemerintahan kebijakan, contoh ya, cukup dulu. Selamat bertemu di kontes debat ya. Kalau ruangan, nanti kita diskusikan lagi ya. Semoga ada ruangan. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.